Soal polemik konser BPIP, Said Akil mengatakan, "Mohon maaf, saya juga nggak setuju. Konser amal yang diprakarsai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP turut dikritisi Ketua PBNU Said Akil Siraj lantaran tak mengindahkan protokol kesehatan. Said Akil pada Selasa kemarin mengatakan bahwa dia juga kaget dan dia juga tidak setuju kenapa BPIP berlaku demikian. Menurutnya, hal itu tidak mencerminkan ketegasan pemerintah dalam upaya percepatan penanganan wabah COVID-19. Sembari meminta maaf, Said Akil mengancam dan juga mengecam konser amal yang dianggap menyalahi aturan, bahwa mereka memberi contoh yang malah tidak baik. Said Akil juga merasa kaget dan dia meminta maaf. Begitulah tegasnya. Namun demikian, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak terpancing emosi di bulan suci Ramadan ini dengan adanya kebijakan yang membingungkan serta konser amal yang tidak sesuai aturan. Di bulan suci puasa ini, bulan yang penuh nilai ini, cobalah kita mampu menahan emosi. Bamsud, Ketua MPR RI sudah meminta maaf, kita harus memaafkan. Walaupun saya pribadi kaget, terperanjat kok ada seperti ini. Padahal di sisi lain kita tidak boleh berkerumun, sholat Jumat diliburkan, tapi ya, sudahlah. Mari kita kritisi, kita protes. Namun jangan sampai dengan cara emosional, harus dengan kepala dingin. Begitulah tanda Said Akil Siraj. Konser yang menyinggung umat Islam oleh M. Rizal Fadilah. Konser amal untuk melawan wabah corona tanggal 17 Mei malam terasa janggal. Penyelenggaraannya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP bekerja sama dengan MPR RI, gugus tugas COVID-19 dan instansi lain. Aneh, di tengah kebijakan PSBB dan bulan Ramadan masih terfikir dan mampu mengadakan konser berskala kenegaraan. Ketua MPR sengaja berkampanye mengajak masyarakat untuk hadir dalam konser virtual. Di bulan Ramadan 10 hari terakhir yang dalam keadaan normal, umat Islam dianjurkan iktikaf di masjid, biasa sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran. Justru kini umat harus hadir menonton konser. Sungguh menyedihkan. Menurut Pastor Benny Susetyo, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, konser ini wujud dari pengamalan kemanusiaan yang adil dan beradab. Konser kenegaraan ini tidak berperi kemanusiaan. Suasana yang sedang dihadapi adalah keprihatinan. Ketika manusia mempertaruhkan kesehatan dan jiwanya di tengah wabah, masih sempat nyanyi-nyanyi terprogram. Tidak adil. Karena hasil donasi sepenuhnya hanya diperuntukkan bagi pekerja seni dan seniman. Itu pun dihimpun hanya oleh satu yayasan saja. Bagaimana dengan masyarakat terdampak lain seperti ojek, sopir angkot, buruh ter-PHK, pedagang kecil, yang semua juga mengalami kesulitan yang mungkin lebih parah? Tidak beradab. Karena adabnya urusan dana rakyat, siapapun termasuk seniman adalah kewajiban pemerintah. Tidak beradab pula di tengah-tengah umat Islam beribadah khusyuk berpuluh malam Lailatul Qadar, negara justru menyelenggarakan konser bernyanyi. Kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan setelah bulan Ramadan. Pemerintah menyinggung umat Islam yang sedang dipersulit untuk beribadah di masjid. Sholat Jumat dan sholat Id pun ditiadakan. Mudik silaturahmi tidak bisa. Ini malah konser lagi, dan sayangnya wapres yang kiai pun bukan mencegah atau menasihati, malahan terlibat. Diagendakan untuk membaca doa setelah menikmati nyanyi-nyanyi. Kini kita ambivalen antara keseriusan dan kedisiplinan dalam terbesar di satu sisi dengan relaksasi dan konserisasi di sisi lain. Entah lagu-lagu apa yang akan dibawakan. Mungkin Bimbo membawakan lagu rohani, tetapi artis lainnya seperti Rosa, Judika, Ruth Sahanaya, Inul Daratista, Via Valen, Marion Jola belum terpublikasikan. Ini konser corona, bukan konser Ramadan. Jadi acara seperti ini seharusnya bisa dilakukan setelah bulan Ramadan, di luar bulan sucinya umat Islam. Program BPIP ini tidak signifikan. MPR pun terlalu menyederhanakan kegiatan seperti kehilangan agenda utamanya sebagai lembaga penting dalam negara. Meskipun akhirnya rakyat hanya bisa mengurut dada. Indonesia sedang berduka, duka lara karena cara mengelola negara yang semrawut alias tidak terencana. Said Akil juga merasa kaget dan dia meminta maaf.
Begitulah tegasnya. Namun demikian, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak terpancing emosi di bulan suci Ramadan ini dengan adanya kebijakan yang membingungkan serta konser amal yang tidak sesuai aturan. Di bulan suci puasa ini, bulan yang penuh nilai ini, cobalah kita mampu menahan emosi. Bamsud, Ketua MPR RI sudah meminta maaf, kita harus memaafkan. Walaupun saya pribadi kaget, terperanjat kok ada seperti ini. Padahal di sisi lain kita tidak boleh berkerumun, sholat Jumat diliburkan, tapi ya, sudahlah. Mari kita kritisi, kita protes. Namun jangan sampai dengan cara emosional, harus dengan kepala dingin. Begitulah tanda Said Akil Siraj. Konser yang menyinggung umat Islam oleh M. Rizal Fadilah. Konser amal untuk melawan wabah corona tanggal 17 Mei malam terasa janggal. Penyelenggaraannya musuh Pancasila terbesar Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP bekerja sama dengan MPR RI, gugus tugas COVID-19 dan instansi lain. Aneh, di tengah kebijakan PSBB dan bulan Ramadan masih terfikir dan mampu mengadakan konser berskala kenegaraan. Ketua MPR sengaja berkampanye mengajak masyarakat untuk hadir dalam konser virtual. Di bulan Ramadan 10 hari terakhir yang dalam keadaan normal, umat Islam dianjurkan iktikaf di masjid, biasa sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran. Justru kini umat harus hadir menonton konser. Sungguh menyedihkan. Menurut Pastor Benny Susetyo, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, konser ini wujud dari pengamalan kemanusiaan yang adil dan beradab. Konser kenegaraan ini tidak berperi kemanusiaan. Suasana yang sedang dihadapi adalah keprihatinan. Ketika manusia mempertaruhkan kesehatan dan jiwanya di tengah wabah, masih sempat musuh Pancasila terbesar itu ya agama. Tidak adil. Karena hasil donasi sepenuhnya hanya diperuntukkan bagi pekerja seni dan seniman. Itu pun dihimpun hanya oleh satu yayasan saja. Bagaimana dengan masyarakat terdampak lain seperti ojek, sopir angkot, buruh ter-PHK, pedagang kecil yang semua juga mengalami kesulitan yang mungkin lebih parah? Tidak beradab. Karena adabnya urusan dana rakyat, siapapun termasuk seniman adalah kewajiban pemerintah. Tidak beradab pula, di tengah-tengah umat Islam beribadah khusyuk berpuluh malam Lailatul Qadar, negara justru menyelenggarakan konser bernyanyi. Kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan setelah bulan Ramadan. Pemerintah menyinggung umat Islam yang sedang dipersulit untuk beribadah di masjid. Sholat Jumat dan sholat Id pun ditiadakan. Mudik silaturahmi tidak bisa. Ini malah konser lagi, dan sayangnya Wapres yang kiai pun bukan mencegah atau menasihati, malahan terlibat. Musuh Pancasila terbesar itu ya agama. Diagendakan untuk membaca doa setelah menikmati nyanyi-nyanyi. Kini kita ambivalen antara keseriusan dan kedisiplinan dalam mengatasi wabah di satu sisi dengan relaksasi dan konserisasi di sisi lain. Entah lagu-lagu apa yang akan dibawakan. Mungkin Bimbo membawakan lagu rohani, tetapi artis lainnya seperti Rosa, Judika, Ruth Sahanaya, Inul Daratista, Via Valen, Marion Jola belum terpublikasikan. Ini konser corona, bukan konser Ramadan. Jadi acara seperti ini seharusnya bisa dilakukan setelah bulan Ramadan, di luar bulan sucinya umat Islam. Program BPIP ini tidak signifikan. MPR pun terlalu menyederhanakan kegiatan seperti kehilangan agenda utamanya sebagai lembaga penting dalam negara. Meskipun akhirnya rakyat hanya bisa mengurut dada. Indonesia sedang berduka, duka lara karena cara mengelola negara musuh Pancasila terbesar itu ya agama. Tidak terrencana.